Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi suratul Baqarah 215. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كرح لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat jamaah Bapak Ibu Rasepuh yang sama-sama ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur di subuh ini Allah berikan kita kesempatan. Allah berikan luang waktu terlebih sehat walafiat guna bisa menjalankan ibadah terutama salat subuh dengan berjamaah. Tidak hentinya kita berharap semoga apa yang sudah kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal ya. Alhamdulillah. Ini adalah hari di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti di yaumil qiyamah semoga beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Terus ngikutin aturan syariat, banyakin sholawat, tidak henti-hentinya kita terus menyebut-nyebut nama baginda Nabi. Karena yang disebutkan orang yang cinta itu selalu menyebut man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Siapa orang yang senang dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti banyak disebut. Kalau orang itu cinta dengan harta, biasanya nyebut-nyebut tuh harta aja terus. Kalau orang senang jual tanah, yang disebut-sebut itu jual tanah aja terus. Begitu juga dengan cinta Nabi. Kalau kita benar-benar cinta dengan Nabi, sebut-sebutlah banyak-banyak. Dikit-dikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikit-dikit salawat, dikit-dikit salawat. Apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan, selalu salawat itu ada. Itulah manusia yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya apa yang ada itu semua berkat karena Nabi Muhammad SAW. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah di 215. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang masalah nafkah dan pembagian nafkah itu. Kata Allah, wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka akan bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza yunfiqun, tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul, katakan ya Muhammad, ma anfaqtum, apa saja yang kalian nafkahkan min khairin, dari harta maksudnya khair itu. Falil walidaini, maka bagikan atau berikan kepada ibu bapa, wal aqrabin dan kerabat, wal yatama dan anak yatim, wal masakin miskin, wabnis sabil dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang diperbuat oleh kalian min khairin dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi dengan khair itu, dengan kebaikan itu, alimun, mengetahui. Kutiba ay furida, diwajibkan, alaikum, kepada kalian, al-qitalu, perang. Wa huwa, dan perang itu, kurhun ay makruhun, dibenci, lakum, bagi kalian. Wa asa an takrahu, dan boleh jadi kalian membenci, syai'an, sesuatu, wa huwa, dan sesuatu itu, khairul lakum, lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu, dan boleh jadi kalian menyukai syai'an, sesuatu, wa huwa, dan itu syai' itu, syarrul lakum, lebih jelek untuk kalian. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui,
wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Yas'alunaka 'anil syahril haram, dan mereka pun akan bertanya kepada engkau ya Muhammad, 'anil syahril haram, tentang bulan-bulan haram. Qitalin fi, yaitu berperang fihi di bulan syahril haram. Qul, katakan ya Muhammad, qitalun fi, berperang di syahril haram, kabirun, dosa besar. Wa sadda an sabilillah, akan tetapi menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah, wa kufrun bihi, dan kufur terhadap Allah, wal masjidil haram, dan menghalang-halangi dari masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengusir ahli haram, minhu, dari haram, akbaru, lebih besar, indallahi, di sisi Allah dosanya. Wal fitnatu, adapun fitnah, akbaru minal qatl, itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Wala yazaluna, dan tidak akan berhenti, mereka tidak akan berhenti, yuqatilunakum, memerangi mereka terhadap kalian, hatta yaruddukum, sampai mengembalikan kalian, an dinikum, meninggalkan agama kalian, an bimana tarku, in istata'u, jika mereka sanggup. Wa may yartadi, dan siapa orang yang murtad minkum, dari kalian, an dinihi, meninggalkan agamanya, fayamut, maka dia mati, wa huwa, dan dia kafirun, dalam keadaan kufur, fa ulaika, maka mereka itu, habitat a'maluhum, sia-sia amalnya, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Wa ulaika, dan mereka itu, ashabun nar, penghuni neraka, hum, mereka, fiha, di dalam nar, khaliduna, selamanya, abadan abadan. Wallahu a'lam bishawab. Yas'alunaka madza yunfiqun, ini tentang masalah pembagian nafkah. Apakah apa yang dimaksudkan ini? Kalau ditinjau dari segi ayatnya, ini yang disebut dengan nafkahnya, nafkah nilai sunnah, bukan dari segi apakah wajib, karena nafkah wajib itu sudah diturunkan dengan melalui ayat zakat, sudah dinasah dengan ayat zakat. Ketika nasab zakat atau asnaf zakat itu ada, maka berarti yang dimaksudkan itu adalah kewajiban. Tapi kalau di sini berarti hukumnya sunnah. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad, madza yunfiqun, ay alladzina yunfiqun, madza yunfiqun, tentang apa yang mereka nafkahkan. Siapa ini sa'il ini? Yang bertanya ini siapa? Karena ini yas'alunaka kan, mereka akan bertanya. Yang nanya ini namanya Umar bin Jumuh. Umar bin Jumuh ini orang tuha, sudah tua betul, cuman hartawan, banyak duitnya, asetnya gede. Lalu nanya ke Rasul, kalau bahasa kita tuh, ya Rabbi Allah, aku ini punya harta banyak, lalu berapa yang harus aku infakkan? Lalu ke siapa aku harus ngasih? Itu nanya ke Nabi itu. Dan kalau sekarang nanya ke Ustaz Ahmad gampang, itu aja ke Ustaz Ahmad aja gitu. Kasihkan aja. Nabi itu tidak pernah jawab kalau belum turun wahyu. Jadi apa-apa itu tidak memutuskan sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan gitu Nabi. Tidaklah beliau itu mengucapkan sesuatu dari sesuatu itu datang dari hawa nafsunya, illa wahyu yuha, kecuali wahyu juga gitu. Jadi ngomongnya Nabi itu sebetulnya wahyu juga, karena berdasarkan perintah. Nah, sama aja dengan seperti ini. Padahal Nabi juga kalau mau jawab, ya jawab aja bisa gitu. Ke siapa? Tuh, sahabat tuh banyak yang nggak punya kan waktu itu. Carikan aja begitu, tuh kasihkan ke situ, kasihkan ke sini gitu. Tapi Nabi tidak. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ma anfaqtum min khairin." Apa saja yang kalian nafkahkan min khairin, dari harta maksudnya.
Yang kecilkah, yang besarkah yang dinafkahkan dari harta itu, berikan pertama lil walidain, kepada kedua orang tua. Ini pertanyaan mintanya satu jawaban sebetulnya, tapi Allah berikan jawaban beberapa. Ini memberikan aglabiyah ya. Jadi seolah-olah yang nanyanya Umar bin Jumuh, tapi sebetulnya ini seolah-olah yang nanya itu kita semua. Seolah-olah semua mukminin itu bertanya gitu ke Nabi. Makanya dijawabnya oleh Allah tuh banyakan. Sekalian aja, ma anfaqtum gitu. Apa saja yang kalian nafkahkan. Padahal yang nanya siapa? Umar bin Jumuh kan sendiri. Harus ma anfaqta. Apa yang engkau nafkahkan gitu. Bukan kalian. Kalau tum itu kan kalian. Jadi ini memberikan pengesanan satu pelajaran bagi kita. Yang nanya dia tapi jawabannya untuk kita semua. Maka seolah-olah berarti kita semua juga bertanya gitu. Nah ini Umar bin Jumuh itu memang ditakdirkan oleh Allah banyak hartanya waktu itu. Sementara dirinya sudah tua, bingung dia mau kemanain ini harta gitu kan. Akhirnya bertanya ke Nabi, lalu dijawablah oleh Allah. Kata Allah yang pertama falil walidain, untuk kedua orang tua. Ini yang sebetulnya kan innama hiya a'malukum. Sesungguhnya sedekah itu kan amal kalian. Bahkan usiha lakum. Kami akan mencatat itu sedekah untuk kalian. Jadi sedekah-sedekah itu amal kita sebetulnya. Bukan orang lain. Memang secara kesat matanya mungkin, kalau secara duniawinya ya, kita punya lalu dikasihkan ke orang lain jadi yang punya gitu kan. Kalau secara kesat mata gitu. Padahal sejatinya tidak. Hakikatnya apa yang kita kasihkan itu, itulah yang kita. Karena pada dasarnya kan tiga kata Nabi. Apa yang kita makan habis, apa yang kita pakai lapuk, apa yang kita kasihkan itulah yang abadi. Karena yang dikasihkan itu syariat misal menurut kesat mata itu hilang dari kepunyaan kita, tapi hakikatnya diabadikan oleh Allah. Makanya innama hiya a'malukum, sedekah itu adalah amal kalian. Dan Allah sendiri yang memberikan itu. Uhsiha lakum. Kami akan catat itu sedekah untuk kalian. Dicatat oleh Allah untuk kita. Maka berikan itu sedekah. Bahkan dalam ayat lain kan disebutkan ketika bersedekah itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Wa anfiqu kata Allah, nafkahkanlah mimma razaqnakum, sebagian rizki, min itu litabi'id, artinya sebagian, tidak harus semuanya. Rumah dikasih, motor dikasih, mobil dikasih, enggak. Berapa yang kita inginkan, kasihkan dari situ. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang mati kata Allah. Jadi kasihkan infak kita itu, infak wajibnya atau infak sunnahnya, sebelum datang mati. Jangan sudah mati koar-koar pengen sedekah. Karena digambarkan dalam ayat ini kata Allah, min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini gambaran orang yang sudah mati. Laula akhartani, andaikan aku ini sebentar saja, ila ajalin qarib, ajalku sebentar saja dinantikan. Sebentar itu kan qarib itu bermakna sebentar. Mau 5 menit kah, sehari kah? Pokoknya sebentar aja. Sebentar aja ya Allah, ajalku sebentar aja. Mau apa? Wa asaddaqo, pengen bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku pengen jadi orang yang soleh. Coba orang mati pengen balik ke dunia sebentar aja, pengen sedekah, lalu balik lagi nggak apa-apa gitu. Kenapa dia pengen bersedekah? Bukan pengen haji,
pengen umroh atau pengen puasa gitu. Enggak. Karena orang yang sudah mati dia balik ke dunia pengen bersedekah itu karena sedekah itu sudah duluan waktu masuk ke alam kubur sudah mulai dinikmati hasilnya. Maka pengen bersedekah. Kalau orang kejaran sholat kan nanti dibukanya. Yaumil kiamah kan, puasa nanti, semuaan nanti. Tapi kalau sedekah, begitu masuk kubur sudah mulai terasa. Kenikmatan orang yang bersedekah masuk ke dalam kubur saja sudah mulai terasa. Makanya orang masuk kubur pengen balik lagi tuh, pengen bersedekah dulu. Bersedekah itu. Bahkan kita disunnahkan wasiat. Wasiat sebelum meninggal kan? Itu wasiat untuk apa? Itu tambahan amal itu. Makanya wasiat tidak diperkenankan lebih dari sepertiga kan? Itu wasiat sepertiga itu adalah tambahan amal kita. Karena setiap orang yang meninggal terputus seluruh peramalannya, hukum syariatnya terputus, tapi ada yang diberikan tambahan oleh Allah. Sepertiga wasiat itu. Sayang Allah dengan kita. Barangkali dari sepertiga harta itulah yang menyelamatkan kita gitu. Tempelkan oleh Allah sepertiganya. Itu. Berikan situ. Pertama, palil walidain. Ini sama halnya dengan ayat yang lalu juga nih. Ayat yang lalu kan menyebutkan dalam surat Baqarah 177 itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sama nih. Jadi di situ pun juga disebutkan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Yang pertama itu adalah dzawil qurba, orang yang dekat, kerabat. Kerabat itu tentu orang tua, paling dekat juga dengan kita. Karena di dalam ayat ini pun juga disebutkan begitu. Berikan kepada orang tua. Lalu setelah itu wal aqrabin. Makanya saya tadi sudah katakan kan, ini perihal nilai sedekah sunnah kan. Karena kalau disebutkan sedekah wajib berarti kan zakat. Zakat di sini orang tua. Mana ada asnaf orang tua? Kecuali orang tuanya miskin. Miskin itu kan. Pertama ke orang tua dulu. Disebutkan pertama di sini ma anfaqtu min khairin. Khairi itu adalah harta ya. Karena biasanya di dalam Al-Qur'an itu nyebutin harta itu bukan hanya mal saja. Selalu disebutkan khair. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Khair itu bahasanya. Karena saking cintanya dengan harta, khairi lasyadid, sampai dia itu bakhilnya kebangetan. Khair itu harta maksudnya. Kenapa disebutkan harta itu dalam bahasa Quran itu khair? Sebab manusia itu mengira harta itu kebaikan. Jadi orang itu banyak yang mengira harta itu adalah kebaikan, maka disebut khair. Harta disebutnya. Sementara kalau mal itu tidak menyangkut hanya harta saja. Ada yang disebutkan kalimat mal dalam harta itu, dalam ayat itu. Wa atal mala gitu kan. Berikanlah mal. Mal itu harta juga. Tapi yang termasuk dalam kategori mal itu tidak hanya duit. Jabatan bisa jadi, aset, keutamaan, pangkat, itu adalah mal. Jadi tidak hanya terpaut pada hartanya saja. Sementara kalau khair itu harta. Pulus gitu, pulus. Nah, duit. Pengreceh-receh. Pokoknya sedikit banyak itu khair sebetulnya. Jadi kalau khair ngerti dia, duit. Khair bukan cair. Kalau cair beda.
Yang kedua, wal aqrabin, kerabat. Berikan kepada kerabat. Maka dalam hadis kan disebutkan yang berhak untuk menerima sedekah kita itu pertama ummuka wa abaka, ibumu, bapamu, wa ukhtaka, saudara perempuanmu, lalu wa akhauka, saudara lakimu, summa adnaka, summa adnaka, kemudian yang bawah lagi, yang bawah lagi, yang bawah lagi. Itu utama untuk memulai bersedekah. Kalau memang tidak ada, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya saudara, tidak punya, nah itu kasihkan dia. Bin auladin, paman, bibi, itu kan, yang dekat-dekat dulu, karena lebih berhak mereka untuk menerima itu. Kemudian mana lagi? Wal yatama, anak yatim. Anak yatim juga demikian. Kenapa disebutkan kerabat dulu? Karena mereka lebih dekat dengan kita. Sementara kenapa yatim dulu daripada miskin? Karena yatim lebih membutuhkan. Karena kelemahannya lebih parah daripada miskin. Sudah enggak punya orang tua, masih kecil, gitu kan? Dia lebih parah. Maka disebutkan yatim dulu. Baru wal masakin, baru orang miskin. Yatim duluan lalu orang miskin. Nah, kalau disebutkan miskin berarti di dalamnya ada fakir. Karena setiap orang yang miskin pasti fakir, tapi tidak menjadikan orang yang fakir itu miskin. Maka disebutkan miskin oleh Allah. Karena di dalamnya ada mengandung fakir. Wa ibnis sabil, kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ini pun juga lebih utama, berikan kepada mereka ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian nafkahkan, yang lakukan min khairin dari kebaikan, infak maksudnya. Infaknya infak apa saja? Infak duit kah? Infak harta kah? Infak baju? Infak tanah? Infak aset? Infak semen? Infak pasir? Pokoknya apa saja yang kalian diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha bihi alim. Catat nih baik-baik kata Allah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, bihi, dengan kebaikan itu, alimun, tahu Allah. Tahu Allah tuh. Tentu ketika disebutkan kalimat fa innallaha bihi alim, berarti Allah mengetahui dengan apa yang kita lakukan, Allah mengetahui dengan apa yang kita kasihkan, Allah pasti balas. Karena Allah tahu tuh. Jadi secara pengesanannya, kalian mau sembunyi kah, mau kecil, mau besar sedekah, kami balas. Gitu. Gitu sebetulnya. Karena kami tahu. Mau berapa yang kalian lakukan itu, kami tahu, kata Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak mesti gembor-gembor juga. Tidak mesti harus undang wartawan lalu ekspos. Tidak perlu begitu juga. Allah tahu kok. Dan nanti pun dengan sendirinya kalau kita ini baik, ahli sedekah, Allah sendiri yang mengekspos. Allah sendiri yang menjadikan tahu orang itu kepada kita jadi orang baik. Enggak mesti harus kita yang mengemboskannya gitu. Justru kesannya itu kalau seandainya kita digembos-gembosin sendiri, itu kesannya kan lain kan. Walaupun kita tidak tahu juga dalam isi hatinya kan, wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang senantiasa diekspos terus kan sedekah tuh. Tapi mereka kan mungkin dalam pemaparan niatnya karena pengen ngajak juga dengan orang lain, kan bisa jadi juga kan. Bagus saja kalau ada niatan seperti itu. Apalagi kalau sekarang ini musim konten kan, bikin konten sedekah gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang nyeleneh, bikin konten sedekah tapi dicaci maki dulu, dihina-hina dulu, lalu nanti dibawa dikasih duit gitu, seolah-olah ini bohongan gitu. Orang sudah sakit hati baru dikasih duit.
Jadi nggak elegan, nggak bagus sebetulnya. Dia mau ngasih itu aja. Jadi fa innallaha bihi alim. Allah tahu dengan apa yang kita lakukan dengan sedekah itu. Sembunyi atau tidak sedekah, banyak atau sedikit, Allah tahu semua. Jadi nggak mesti harus jadi gotok-gotokan, apalagi kalau seandainya kita punya pendapat bahwa apa yang kita nafkahkan, lalu misalkan bangunannya dihancurkan, lalu kita ini ngambek, wah nanti sedekah saya hilang. Enggak begitu. Semua yang didahulukan oleh kita. Wa ma min khairin tuqaddimu min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian lakukan daripada kebaikan itu didahulukan oleh kita, tajiduhu indallah. Semuanya ada di Allah. Catatannya ada di Allah. Pahalanya siap aja. Enggak bakalan dihilangkan. Tidak begini, lantas bangunannya dihancurkan lalu pahalanya pun hilang itu. Enggak. Terus saja. Allah catat semua. Yang menghilangkan catatan itu kadang-kadang kita sendiri. Kita ngambek gara-gara itu, justru itu yang jadi hilang. Justru itu yang menghilangkan kita. Makanya sedekah itu yang paling sulit itu menjaganya. Menjaga dari hasil sedekah itu. Kalau sedekahnya mungkin gampang, tapi menjaga hasil daripada apa yang sudah kita lakukan itu yang sulit. Apalagi yang diberi itu kadang-kadang ada orang yang sering dibeli oleh kita, dikasih, dibantu, lalu ada sedikit yang menjengkelkan hati kita, diungkit oleh kita. Nah itu, kamu nih sudah saya kasih, sudah saya bantu, diungkit-ungkit kan, nah, hilang sudah. Begitu. Nah begitu yang mungkin jadi sulit untuk kita. Lalu kemudian, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini tentang masalah hukum perang nih, beralih dari pembahasan. Dalam masalah hukum perang dalam Islam. Karena didanda juga pada waktu masa baginda Nabi, perang ini mesti harus dihadapi oleh Nabi. Kutiba alaikum, ay furida, diwajibkan alaikum kepada kalian al-qitalu, perang. Qital, perang. Wa huwa, perang itu kurhul lakum, kata Allah, dibenci oleh kalian. Kalian benci kan dengan perang? Enggak suka gitu? Ada yang suka dengan perang? Enggak ada kan? Kalau saya suka peperangan. Perang-perangan. Tidak disukai perang itu. Secara tabiat mana ada orang yang suka dengan perang? Karena perang itu menyusahkan. Dindan juga menyusahkan. Kalau situasi kita lagi perang, mana bisa kita pengajian begini? Baru aja duduk, assalamualaikum, oh di luar perang kan? Apa kita bisa bertahan begitu? Lagi anteng-anteng yang ngaji, tiba-tiba pesawat di atas, tiba-tiba dum, wais, nggak nyaman hidup, pasti lari kita. Itulah yang disebutkan kurhul lakum. Perang itu kurhul lakum, dibenci oleh kalian, kata Allah. Nggak suka kalian kan dengan perang, kata Allah. Tapi wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi terkadang, kata Allah, asa yang dimaksudkan bagi Allah itu kalimatnya taroji, kan asa itu taroji, artinya pengharapan, mudah-mudahan gitu bahasanya, itu harapan itu. Tapi sebetulnya kalau dalam Al-Quran itu asa itu bimana tahqiq, bimana pasti sebetulnya. Karena bagi Allah mustahil ada bahasa kalimat mudah-mudahan seperti lapan la'alla. Orang ketika berpuasa kan la'allakum tattaqun gitu kan, ujungnya itu kan mudah-mudahan kalian jadi muttaqin. Bukan mudah-mudahan sebetulnya. Kalau orang mau berpuasa yakin dengan apa yang diperintahkan itu, pasti jadi orang muttaqin gitu. Karena bagi Allah itu nggak ada yang mudah-mudahan bahasanya. Itu bahasa kalimat saja. Sama aja dengan seperti ini. Wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalau dari segi bahasa, boleh jadi kalian itu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik daripada untuk kalian.
kita ini, prasangka kita, ini kan sesuatu itu yang dimaksudkan itu bisa jadi perang lah. Taruh. Boleh jadi perang itu kita tidak suka, padahal itu khairul lakum, perang itu baik untukmu. Bisa jadi seperti itu. Kenapa disebutkan baik untuk kita? Pertama, kalau orang itu mau perang, otomatis kan di dalamnya ada kebaikan. Kebaikannya di mana? Satu, dapat kemenangan. Kalau menang. Yang kedua, dapat ghanimah. Kalau memang kita ini ada ghanimah nanti. Yang ketiganya, kita ini tidak akan jadi budak. Sebab kalau seandainya kita ini tidak mau perang, yang timbul kehinaan. Sudah jelas kalau seandainya kita tidak mau perang tuh. Tapi kalau mau perang, matinya syahid, hidupnya mulia. Sudah jelas tuh kalau kategori perang. Tapi kalau tidak mau perang kita ini, bisa jadi kejelekan untuk kita, kehinaan nanti, bahkan bisa jadi kepakiran. Fakirnya di mana maksudnya? Hasil alam kalau tidak mau perang direbut orang. Dulu kita kalau nyerah ke Belanda selesai lah semuaan. Tapi karena kita gigih, pahlawan kita, orang tua kita dulu gigih, pokoknya berani hidup mereka, berani juga mati. Kalau sekarang kan hanya berani hidup aja. Takut mati. Kalau orang sekarang. Kalau orang dulu itu punya motonya kan lain. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Apa ini? Karena mereka tidak suka kalau hidup nanti terhina. Sebab hasil daripada jajahan itu kalau kita kalah, hina. Hina kan? Lihat negeri-negeri jajahan yang sekarang itu diberikan kemerdekaan. Diberikan kemerdekaannya, bukan seperti kita. Hasilnya tetap kan harus tunduk dengan dia kan? Apapun itu ketentuannya harus tunduk dengan yang menjajah itu. Hasil alamnya mesti dibagi. Mesti begitu. Tapi kalau kita tidak pernah tunduk dengan mereka. Belanda pulang, Jepang hengkang, Inggris ditimris, Amerika disetrika. Kurang apanya? Anis manis. Kurang apanya pahlawan kita nih, berani sampai akhirnya takluk semuaan. Semua penjajah pergi, tapi ternyata sekarang ini yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Ini yang sulit nih. Makanya betul juga kata Presiden Soekarno, kami dulu melawan penjajah sudah jelas. Kami hengkangkan mereka karena hidungnya beda, mukanya beda, kan kulitnya beda, cara ngomong beda. Jelas musuh kita siapa. Tapi kalian, kata Soekarno, akan memerangi bangsamu sendiri. Musuhnya gak jelas, hidungnya sama, pesek. Itu lebih sulit kita nih. Kalau tidak pandai-pandai kita mempertahankan kemerdekaan, lebih sulit karena ada juga pengkhianat tuh. Dulu kita raih kemerdekaan dengan begitu dahsyat sampai berkalang tanah pun jadi. Begitu sudah dapat kemerdekaan, hasil alamnya dijual keluar. Akhirnya susah-susah juga kan. Kita ini sebetulnya bukan tidak kaya, kaya negeri kita tuh. Cuman kekayaan kita dirampok orang. Dirampok orang, jadi susah kita nih. Ya. Dan itu para penegak negeri kita yang berbuat. Kalau kita sendiri ya gini-gini aja dah. Ya kan? Nengok-nengok aja tuh batu bara tiap hari itu. Nengok doang. Gak pernah terasa hasilnya. Nengok aja berapa ponton, satu ponton berapa miliar, ngitung doang gitu. Miliarnya Allah alam kemana, miliar aja.
Jadi miliar jadinya. Gitulah. Jadi peperangan itu boleh jadi kita nih benci, tidak suka, tapi padahal itu baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula sesuatu perkara itu kita senang, kita cinta dengan itu, padahal syarrul lakum, jelek untuk kita. Itu prasangkaan kita itu begitu. Menurut kacamata kita baik, padahal itu jelek. Menurut kacamata Allah itu jelek, menurut kacamata kita adalah baik gitu. Kadang-kadang dibalik begitu. Makanya kacamata seperti ini tuh haruslah memakai kacamata ukuran syariat. Macam-macam perang seperti itu kan mengerikan memang gitu. Mengerikan memang. Tapi kalau seandainya tidak perang, justru kita yang terhina nanti. Ini dulu ya. Kalau sekarang bagaimana? Ya tentu harus ada secara hukum. Bukan berarti ini kan harus perintah perang ada kan, kutila sampai digitu kan, kutila alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian perang, dikit-dikit perang gitu. Itu bukan bagus kalau begitu. Kita ini sudah merdeka, sudah ada punya payung hukum. Jadi sesuatu tidak diselesaikan sendiri, harus ada dulu payung hukumnya. Karena dalam perang itu pun juga ada perang yang wajib, fardu ain hukumnya, ada yang fardu kifayah. Fardu ain yang mana? Fardu ain itu ketika kita ini datang ke negeri kita musuh, sudah ngocak-ngacik ini negeri kita ini fardu ain tuh, wajib lawan. Tapi kalau fardu kifayah bagaimana? Musuhnya masih di negerinya, mau nyerang ke negeri kita, lalu pemerintah minta kepada seluruh masyarakat, barangkali minta 5 orang aja setiap RT. Minta setiap RT 5 orang untuk perang. Itu fardu kifayah. Jadi siapa? Tunjuk aja Pak RT. Tapi saya yakin Pak RT-nya nggak mau, nunjuk doang. Sampean aja yang perang. Jadi siapa yang mau perang? Itu fardu kifayah. Tapi musuhnya masih di negerinya sana. Mau siap-siap gitu. Tapi kalau sudah di sini, ini harus semua turun, udah. Mau tidak mau, pakai apapun itu. Gitu. Lalu kalau persyaratan orang yang perang itu kayak apa sih? Dalam Islam itu pertama orang yang perang itu sudah jelas Muslim lah. Kalau dalam Muslim ya, Muslim syaratnya. Lalu yang kedua baligh, tidak diperkenankan anak-anak. Walaupun anak-anak mau ikut ya monggo-monggo aja gitu. Tapi kalau misalkan secara hukum syaratnya balik. Lalu yang ketiga berakal. Orang yang berakal tentu boleh ikut perang. Loh, kalau orang gila ngapain? Muter-muter aja di situ nanti. Kecuali dibikin umpan. Dibikin umpan. Didandanin pakai senjata suruh maju. Kira-kira musuhnya di mana nembak dia gitu. Terus yang keempatnya huriyah. Huriyah itu pangkat merdeka. Artinya tidak terikat dengan kehambaan. Tapi kalau terikat dengan kehambaan tidak boleh juga. Karena dia punya sayyid, punya tuan. Maka tuan inilah yang menggerakkan dia. Kalau kata tuannya pergi, pergi. Kalau kata tuan jangan, jangan. Tapi kan sekarang nggak ada lagi huriyah. Terus yang keempatnya laki-laki, dzukriyah, laki-laki. Perang itu diwajibkan laki. Untuk perempuan tidak. Tapi kalau mau ikut ya monggo, nggak masalah. Tapi kewajiban perang itu hanya untuk laki. Itu makanya kan laki-laki itu jadi pemimpin. Bahkan dalam hukum waris pemimpin laki-laki dapat 2. Kenapa? Karena ada kewajiban yang tidak diberikan kepada perempuan, hanya diberikan kepada laki. Nafkah diberikan hukumnya ke laki. Terus talak dihukumkan ke laki. Perang pun dihukumkan ke laki. Perempuan duduk manis saja. Lalu bagaimana kalau perempuan mau perang? Kalau mau perang ya silakan. Siti Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, kami bangsa perempuan tidak bisa ikut perang dengan kalian.
Lalu adakah untuk kami perang itu? Kata Nabi, ada. Tapi varian itu perangnya bukan di situ. Perang kalian adalah umroh dan haji. Jadi perempuan itu perangnya umroh haji. Jadi kalau umroh haji punya pahala, itu perang bagi perempuan. Tuh. Kenapa sih perempuan itu nggak boleh perang itu? Karena perempuan itu sudah berdarah-darah, ya kan? Sudah berdarah-darah perempuan tuh. Jadi nggak usah lagi dibikin darah lagi. Tiap bulan berdarah-darah. Itu belum lagi pertama kawin dengan lakinya berdarah-darah. Belum lagi nanti melahirkan pun berdarah-darah juga. Jadi itu sebetulnya yang menjadikan perempuan diringankan tidak berperang, karena memang sudah berdarah-darah. Itu. Kalau laki nggak mau berdarah ya monggo, menstruasi silakan. Itu perempuan. Lalu apa lagi syaratnya? Sehat. Kalau orang sakit nggak boleh perang, harus sehat. Dan juga syaratnya lagi taqatun alal qital, mampu berperang. Artinya strategi perangnya tahu. Jangan datang baru datang aja sudah ditembak. Ini mati konyol jadinya. Ya kira-kira bertahanlah 5 jam 10 jam gitu. Jangan baru datang sudah KO. Jadi harus tahu strategi perang. Makanya kan ada sekolah militer di kita nih kan. Sekolah militer itu memang hukumnya sunnah, karena memang Nabi mengajarkan. Hukum manah, hukum berkuda, hukum berenang, itu kan nilai sunnah. Untuk apa tujuannya? Untuk strategi perang. Berenang supaya sehat dirinya, kemudian menembak itu supaya jitu tembakannya. Kalau dulu manah, kalau sekarang kan senjata tentunya. Sesuaikan dengan kemodernan sekarang. Tapi manah pun tidak boleh ditinggal pula. Karena kalau habis peluru, apalagi yang harus digunakan? Pasti panah, runcing kah? Pokoknya apa aja strategi perang itu. Itu silakan. Wallahu ya'lamu ma wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dengan apa yang menjadikan kebaikan untuk kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kita tidak tahu. Itu. Jadi tahunya dalam perang itu menyusahkan aja gitu. Tapi sebetulnya ada sesuatu hal yang memang ada kalanya kita harus perang, ada kalanya tidak gitu. Tapi jangan, sekali lagi, jangan gara-gara ayat ini lalu dihalalkan peperangan gitu. Tidak seperti itu. Nanti ada juga di depan ayat-ayat perang itu seperti itu. Enggak keburu nih. Yas'alunaka 'anil syahril haram wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya? Cukup ya? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa bermanfaat. Sebelum kita ditutup, saya mohon keikhlasan manahnya untuk membacakan suratul Fatihah sebagaimana yang Pak Haji Lutfi kemarin ada postingnya, bahwa saya itu berturut-turut ditinggalkan nenek sama Kai dalam waktu yang tidak lama, hanya selang beberapa hari, sehari saja. Itu betul-betul ini cinta sejati nih, oh. Jadi betul-betul sehidup semati itu benar ini. Jadi masih ada di dunia ini cinta yang sehidup semati. Enggak kayak kita kan. Kalau kita cinta itu hidup semati itu giliran mati lu aja. Tapi ini enggak, ditunjukkan dengan keduanya. Hidupnya selalu harmonis, hidupnya selalu bersama, kemana-mana selalu bersama. Kenyang sudah nenek Kai ini. Luar negeri, turun kemana-mana, jabatan tinggi, luar biasa. Sampai akhirnya bareng juga meninggalnya. Nenek saya itu hari Rabu jam 5:15 dibawa ke rumah malam. Habis itu Kai disuruh megang. Habis itu Kai nggak sadar sudah. Nenek dikuburin malam itu juga. Kai nggak sadarkan diri. Malam Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat Kai nyusul. Ini satu pukulan bagi kami itu semua, karena tumpuan gitu biasanya sayang kami dengan Kai itu, karena memang Kai ini luar biasa bagi kami ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya, dimaafkan segala kehilafannya, diterima iman Islamnya, diluaskan, dilapangkan di alam kuburnya, dan ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Dan mudah-mudahan sebagaimana beliau suka, kalau datang maulid itu suka maulid, beliau itu tidak pernah kosong dari maulid. Dan saya sendiri pun bertemu istri itu maulid itu, lantaran diundang maulid ke rumahnya waktu itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya senang dengan bermaulid, dan nanti pun Allah Subhanahu wa taala menyatukan beliau dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami doakan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan tentunya ini adalah musibah, semua juga bakal gitu, tapi mudah-mudahan Allah berikan kesabaran bagi kami. Wala hadinya khususan Haji Sukarja bin Abdul Ghani, wa khususan Haji Kakah bin Kiai Haji Qasim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alhu sababan ma qara'nahu min kalamikal aziz ba'dal qabuli minna hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل وإلى روح أبينا سيدنا آدم ومن سيدتنا حواء وما تناسلوا بينهما إلى يوم الدين ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وخالاتنا ومشايخ ومشايخنا ولمن اجتمعنا ها هنا بسببه ولأجله ثم إلى روح وسوسان Haji Sukarja bin Haji Abdul Ghani wa Susan Haji binti Kiai Haji Qasim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum وادخلنا الجنة مثواهم والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختمهما بالإسلام واختمهما بالإيمان واختمهما بالخير واختمهما بالسعادة واختمهما بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Semoga apa yang sudah kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala sumpah doanya. Mohon maaf kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمل